satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Bapak itu nggak akan melarang kamu kalau kamu sudah punya pilihan yang tepat. Karena Bapak pikir ya kamu udah cukup dewasa kok untuk menentukan pilihanmu. Kalau kamu bertingkah laku seperti ini, maka kamu sama seperti kelompoknya Wahyu. Sampean itu ngambil makananku. Banyak suara sumbang dari santri-santri di sini mengenai hubungan kamu dengan Melani. Gue pengen nanya, apa yang perlu gue lakuin Pak Kiai? Kamu berdoa, minta kepada Gusti Allah agar kamu ditunjukkan jalan yang terbaik untuk masalah kamu ini. Sekarang gue menggunakan baju seperti ini. Buka. Aku ndak mau tahu, Rohim. Buka. Saiki mas bro. Nanti saja. Tunggu bibir kue tipis. Pak, tolong bilangin ya sama anak bapak yang satu ini. Jangan jadi orang munafik. Apapun yang terjadi itu sudah menjadi rencana Gusti Allah. Dan tidak ada satupun di sini yang ingin memisahkan kamu dengan Wahyu, Melani. Hari ini hambamu memohon padamu. Aku cuma ingin urusanku cepat beres. Sekarang kamu tentuin keputusan kamu. Lu pergi dari pesantren ini. Dan gue tetap tinggal di pesantren ini. Oke, itu keputusan kamu. Sama tinggal. Mbak Nada tuh sebenarnya perasaannya sama Mas Wahyu itu gimana tuh? Suka atau enggak nih? Aku nggak tahu sih. Aku tak tahu Ki piye tuh Ki. Gawat Ki kalau Mbak Nada nggak suka sama Mas Wahyu terus larinya ke Mas Najib. Wahyu, rahasia itu tetap akan menunggumu. Tinggal kamu yang membuka. Yo. Prioritas gue adalah rahasia itu. Gue gak peduli soal Nada. Mas bro itu kenapa toh? Kok ngelihat sampai keluar sana? Mas Ustadz, Mas Bro itu lagi melihat masa depannya. Koyo pinter-pinter rawan aja. Kowe betul, Him. Aku memang sedang melihat masa depanku. Dan terlihat dari sini masa depanku itu sangat indah. Sangat indah. Dan aku harus buktikan kepada Pak Kiai Abdullah karo Dek Nada. Kalau Najib Maghrib satu-satunya santri yang paling teladan di pesantren Darussalam dibandingkan Begundal Wahyu itu. Dan akhirnya Dek Nada akan melihat siapa yang paling terbaik di antara Najib Maghrib atau Begundal Wahyu. Setuju Mas. Buktikan Mas Bro. Aku akan buktikan. Aku janji akan membuktikannya. Yang pasti dibantu sampean. Mas Ustadz, perasaanku tiba-tiba ndak enak ya. Kenapa perasaanmu? Boh, ada yang ganjel. Alah. Ayo. A'udzu billahi minasy 'A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waduh, izin turu ayo bangun. Ini tuh udah masuknya waktu sholat subuh. Masih aja tidur. Katanya rocker sejati. Rocker sejati itu rela berkorban. Ya termasuk berkorban untuk bangun pagi sholat subuh. Bangun ayo bangun. Masih ngantuk man. Lu kalau mau sholat subuh duluan aja. Ntar kita nyusul. Waduh. Iya man. Gue baru tidur jam 4 pagi nih. Wes gak usah pada alasan ya. Pak Kiai itu pernah bilang di waktunya sholat subuh itu malaikat itu lagi pada turun langsung mencatat amal perbuatan kita. Memangnya kalian ini mau kalau malaikat tuh nyatat begini? Aldo, Rere, Openg, nampaknya kalian ini susah bangun pagi untuk sholat subuh. Kalau begitu semua amal ibadahnya tak cabut, tak tarik, coret saja sudah. Gue gak mau pahala gue dicabut. Bangun, Re, Dok. Bangun Dok, Re. Ayo Rere ayo. Ini udah bangun-bangun. Kayak orang mati gitu loh kalau udah tidur. Dok, bangun Dok. Kebuk nih si Aldo nih. Sebentar. Denisa, mau sholat subuh? Bareng kita aja, yuk. Denisa, Mas Aldo mau bareng ya? Iya Mas Aldo, ayo bareng aku ke masjidnya. Aduh. Pak Denisa, itu loh pikirannya. Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu, aku mau minta maaf sama kamu soal kejadian kemarin. Ya udah, nggak usah dipikirin.
Lagian lo lebih memilih kita berteman kan? Lagian tanpa berteman sama lo, teman-teman gue masih banyak. Gue mau sholat dulu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Tugas meneh Mas Ustad. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dihafalin, J? Mas. Hen, J, aku tuh heran. Kalau Mas Bro tuh kepengen terlihat banget di mata para santri, kelihatan teladan. Kenapa dia harus suruhan sama kita toh? Kenapa nggak Mas Bro sendiri yang melakukan? ya juga ya Mas Ustad. Tapi kalau dipikir-pikir, itu karena keteladanan dia juga. Dia menugaskan kita. Lagi pula dia kan santri senior di sini dan lebih teladan dari kita. Jadi wajar aja kalau dia menugaskan kita. Lagi pula ini mungkin biar kita jadi teladan seperti dia. Apa? Ngapa tuh Mas Ustad? Ngapa tuh? Aku tuh bingung. Sampean tuh lagi ngomong apa? Kepala aku jadi pusing ngedengerinnya. Ya wis, kalau gitu gak usah didengerin. Rebes toh, rebes. Nah tadi sampean barusan ngomong panjang lebar itu apa kayak gitu tuh? Biar teladan kayak Mas Bro. Kalau sampean nggak pantas teladan, telat mangan edan kalau sampean. Saya tuh udah tahu. Kalau sampean tuh lagi kepengen senam bibir, biar membe, biar domble. Emang kurang gede, kurang domble. Ya udah sekarang kita cari para santri, kita mintain setoran. Yeah. Are you ready? Ready toh. Udah. Ada. Lumayan. Kita mintain setoran. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setoran. Ayo setoran. Waalaikumsalam. Kita mau petik ya. Nah, ada dua lagi nih. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setoran. Ayo. Setoran. Iya. Ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ki ono apa tah? Emang waktu ujian ya? Kok pada sibuk ngerjain tugas? Iki tugas dari Mas Najib, Mbak. Tugas dari Mas Najib? Iya, Mbak. Mas Najib yang memberikan tugas. Sekalian juga untuk mengejar setoran kita. Ya Allah. Berarti Mas Najib itu nolak ngomong sama aku. Karena Mas Najib itu lagi sibuk ngasih setoran sama anak-anak toh. Ya ampun, aku udah suzon sama Mas Najib. Maafin aku yo Mas yo. Aku kudu minta maaf iki sama Mas Najib. Iya, aku kudu minta maaf. Kalian tahu enggak Mas Najib di mana? Enggak, Mbak. Loh, piye toh Ki? Tadi katanya dapat tugas dari Mas Najib. Sekarang ditanya malah gedek-gedek. Iki tugas dari Mas Najib, tapi lewat Mas Fuad karo Mas Rohim, Mbak. Ah elah, ngomong buan dari mau. Piye toh Ki? Kalau gitu kan aku udah capek-capek nanya. Ah, kowe iki marahin jengkel ke hati. Assalamualaikum. Gue mulai bosan sama kehidupan di sini. Gue pengen seneng-seneng. Gue juga sama bro kayak lo. Tapi gue masih ngehargain si Wahyu yang udah baik sama gue. Tapi gue juga pengen seneng-seneng kayak dulu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyon saya Mas. Lu mikirin apa gue pikirin? Sekarang semua santri sudah menyerahkan setoran. Tinggal kita lapor ke Mas Bro, ya dah. Kalau gitu sekarang kita laporan sama Mas Bro. Ya, yo tinggal lapor doang, ini kan gampang ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Kiai. Sedang apa kalian di sini? Hah? Kita berdua baru memberitahu para santri, Pak Kiai, kalau besok mereka harus setoran hafalan. Masya Allah. Bagus kalau gitu. Itu perbuatan yang mulia. Jen. Mulai gimana, Pak Kiai? Kalian itu sudah mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu mulia. Ada istilah fastabiqul khairah. Berlomba-lombalah mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ya udah, sekarang Bapak mau zuhur dulu, tapi ingat, kalian jangan sampai telat zuhur, ya. Nggih, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ustaz, Pak Kiai bangga sama kita. Ya udah, kalau gitu kita cari Mas Bro, kita lapor. Kita. Sini. Mas apa, Mas? Insyaallah. Semen? Sedikit. Nah, aku wis hafal, Mas. Saya sudah hafal. Tapi ngapalnya. Sedikit. gitu. Ini orang kosong. Saya hafal, Mas. Yo, sudah hafal semua. Mas, belajar lagi nih. Yuk, monggo. Loh. Ya buku gitu, Mas. Ya, aku coba ini, Mas, Mas. Gue yakin mereka semua pasti kelabakan cari buku ini. Pasti cari. Tapi kita simpen di mana buku ini? Lah, gue pikir pas lu punya ide ngambil buku ini, lu udah tahu nih buku mau disimpan di mana. Kita simpen di kamar aja. Wah, lu gila, Rick. Jangan, kalau ketahuan bisa gawat. Cari tempat lain aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Lagi pada ngapain berdua? Anu, Pak Ustadz. Anu apa? Kita lagi ngumpulin buku, Pak Ustadz. Nih, Ngumpulin buku para santri? Anu, Pak Ustadz. Kita lagi belajar, Pak Ustadz. Kita berdua kan masih awam tentang agama. Ya, Ri? Iya, Pak Ustadz. Kita harus baik belajar, Pak Ustadz. Bagus. Cuma tadi saya dengar itu banyak santri yang kehilangan buku. Pak Ustadz, sebenarnya kita cuma bercanda ngumpulin buku ini. Openg, Rere, bercanda itu boleh-boleh saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senang bercanda. Tapi nggak keterlaluan kayak kalian begini. Masa kalian tega gangguin teman-teman kalian yang sedang menuntut ilmu? Sekarang kalian kembalikan bukunya, kalian minta maaf, dan siap-siap untuk kita sholat zuhur berjamaah di masjid. Let's go. Silahkan, Pak Ustadz duluan. Gue bilang cepetan jalannya. Lo yang kelamaan mikir, tau nggak? Mas Bro, semua tugas sudah selesai. Rebes, tinggal nunggu setoran aja. Alhamdulillah. Bagus. Berarti kredibilitasku sebagai santri senior sudah mulai kembali. Dan besok aku akan tunjukkan kepada semua kalau Najib Maghrib tetap menjadi santri teladan di pesantren Darussalam. Dan yang paling penting lagi, Mas, kita dapat pujian dari Kiai Abdullah, Mas. Hah? Kita? Aku saja kali. Enggak, Mas. Ya kita berdua, bertiga gitu loh, Mas. Kalau ternyata sampean juga mendapatkan julukan santri teladan, itu karena juga berdasarkan dari aku. Lanje. Sampean itu mendapatkan imbasnya. Mas Najib Maghrib teladan. Kita berdua telat mangan edan. Najib. Ada suara. Nje, Kok nggak ada orangnya ya?
Aisyah. Aisyah. Najib. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aku tahu kok Mas Najib itu pasti punya niat baik, pengen ngobrol sama aku. Tapi sekarang Mas Najib pasti lagi sibuk toh, ngumpulin setoran dari para santri. Aku memahami sekali kok, mengertiin sekali. Aku malah tambah tertarik sama Mas Najib. Soalnya Mas Najib itu lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Aku tertarik loh. Aku udah gak marah lagi loh, beneran. Aku udah gak marah lagi, swear. Ya. Hah? Udah? Aku dukung sepenuhnya Mas Najib, ya. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mendukung penuh dengan Mas Najib. Aku udah marah-marah lagi. Kasihan yuk. Aku sangat prihatin karo Aisyah. Sepertinya Aisyah itu harus dibawa ke dokter. Sakit, Mas. Mungkin otaknya itu mengalami gangguan. Kayak listrik ya, biar pet gangguan. Pedot terus. Sepertinya sampean juga harus dibawa ke dokter. Hah? Mau apa Mas Bro? Sepertinya juga sampean mengalami gangguan. Edan! Salah lagi. Kita lagi. Tuh kan? Betul kan? Apa? Salah. Lah iya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum Pak Kiai. Bersama surat ini Bejo ingin mengabarkan pada Pak Kiai bahwa Bejo dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Pak Kiai dan teman-teman di pesantren Darul Salam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Belajar di sini menyenangkan dan santrinya ramah-ramah. Tapi Bejo juga sangat rindu pesantren Darussalam. Salam Bejo untuk semuanya, terutama pada Mas Wahyu dan Mas Arman. Sekian dulu surat dari Bejo. Karena Bejo harus mulai latihan vokal lagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Bejo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa teman? Pak Kiai, kalau Arman boleh jujur, Arman ini sekarang lagi dilanda virus kerinduan yang sangat luar biasa Pak Kiai. Podo man sama bapak man, bapak juga rindu Bapak juga merasa kehilangan man. Tapi bapak yakin insya Allah dia itu setelah selesai akan kembali kemari bersama kita lagi. Nyuwun sewu Pak Kiai. Maksudnya Pak Kiai ki? Loh, maksud bapak ya bapak sangat rindu sama dia. Sebentar Pak Kiai. Maksudnya rindu karo sapa to Pak Kiai? Loh man, bukan cuma bapak saja yang merindukan dia, tapi semua santri di sini man. Wong bapak sudah puluhan tahun sama Bejo. Kenapa? Kok kamu diam? Nyuwun sewu Pak Kiai. Kalau masalah rindu sama Mas Bejo itu sudah pasti ya Pak Kiai. Saben hari itu belangkonnya tak pakai Pak Kiai. Cuman kalau rindu yang ini tuh beda Pak Kiai. Aku tuh sebenarnya sungguh-sungguh rindu karo Mbak Melani. Masya Allah. Ayo duduk. Nggih Pak Kiai. Mbak Melani ki ayu ya Pak Kiai. Aku kesem-sem karo dhek. Yuk, tungguin apa? Buru-buru amat sih. Mau kemana? Gue mau ke kelas, mau kemana lagi? Masih jam segini, setengah jam lagi kali. Buru-buru aja. Emang salah datang duluan? Ya enggak, orang lagi ngomong dengerin dulu napa?
Lu kenapa sih kok akhir-akhir ini uring-uringan? Kenapa? Melani udah pulang ke Jakarta? Iya. Lu denger ya? Misi gue di sini cuma satu. Gue cuma pengen mengetahui rahasia yang dibilang sama Pak Kiai. Makanya gue pengen ikutin semua peraturan ada di pesantren ini. Emang salah? Iya nggak salah sih. Cuma permasalahannya tuh lu tuh uring-uringan aja dari kemarin. Hah? Kenapa sih? Karena Melani udah pulang ke Jakarta? Iya. Lo ngomong apa sih? Gue gak peduli sama Melani. Lagian yang ngusir dia dari sini gue kok. Gua tahu. Karena Nada kan? Yuk, gua nggak tahu lu ada masalah apa sama Nada. Tapi lu nggak akan pernah tenang kalau lu nggak punya keberanian buat ngungkapin perasaan lu ke dia. Percuma, sia-sia lo. Emang cuma itu kan? Lu ngomong apa tadi? Coba ngomong sekali. Sorry bro. Ternyata lu benar juga ya. Gue emang harus ngeberesin masalah gue. Itu aja. Panik lu. Saya mana? Man, pada saat kamu suka dengan lawan jenis kamu, nah itu menandakan bahwa kamu sudah memasuki akil balik. Saat itu juga apa yang kamu lakukan sudah dicatat atas nama kamu sendiri. Ketertarikan kita kepada lawan jenis itu akan memunculkan dorongan seksual pada diri kita. Nah, bagi laki-laki yang sudah akil balik, dorongan seksualnya itu tidak menentu. Kapan saja bisa muncul. Salah satunya karena suka pada perempuan. Maka dari itu Gusti Allah mewajibkan untuk nikah. Lalu bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang sudah akhir balik tapi belum menikah, Pak Kiai? Bagaimana agar terhindar dari hawa nafsu dari dorongan seksual itu? Salah satunya, Man, itu memperbanyak sholat, poso, zikir, hindari pandangan pada wanita, berdua-duaan dengan wanita kecuali mahramnya. Nah, jadi kalau seorang laki-laki sudah memasuki akil balik, agar dia tidak terjerumus dari perbuatan dosa karena hawa nafsunya, Gusti Allah sudah membantu dengan memberi kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Apabila ditinggalkan akan menjadi dosa. Kamu ingat-ingat, apakah kamu sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu? Astagfirullahaladzim. Arman tuh punya kewajiban, Pak Kiai. Menaati peraturan pesantren dan menghormati ustadz-ustadz di sini, Pak Kiai. Hari ini tuh Arman punya setoran hafalan Al-Quran ya, Pak Kiai. Kalau begitu Arman pamit dulu ya. Terima kasih atas nasihatnya. Jadi pengen buru-buru nikah ya, Pak Kiai. Mbak Melani ki ayu loh, Pak Kiai. Cocok kalau dijadiin istri. Wah. Man, sekolah dulu, Man. Yo, jangan pikirkan nikah. Nanti aja, Man. Ya, gampang itu nanti, ya. Nje, Pak Kiai, Arman ya mau belajar dulu biar pintar jadi orang yang sukses. Nanti kan Mbak Melaninya juga yang seneng kalau sayanya sukses, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Melani, Melani, alangkah indahmu. Peg, sumpah ya, ini tulisan panjang banget. Kapan kita mau selesai ya? Tahu. Biasa juga cuman saya janji tidak akan mengulangi lagi. Udah. Kayak gini sih bisa pegel tangan gue. Hukuman akan aku tambah kalau sampean belum mengerjakan tugas. Mau ngapain lagi sih lo? Setoran. Belum cukup nih hukuman buat kita. Setoran ayo. Jip, lo mau apa sih?
Wes. Gak usah banyak alasan. Aku sudah tahu jalan pikiran sampean. Setoran. Sampean mau bohongin aku ya? Hah? Gak bisa. Aku santri senior, pengurus pesantren Darussalam. Pokoknya aku nggak mau tahu nanti sore kalian harus menyerahkan setoran. Setoran. Memang Rohim belum menjelaskan, Karo Fuad? Gak ada yang bilang sama gue. Rohim, Fuad. Rohim, Fuad. Assalamualaikum Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro. Aku udah habis pikir, kok ada santri yang belum mengetahui tentang setoran? Hah? Jawab. Lali Mas Bro. Lali Mas Bro. Jelasin. Diam Fuad. Sama saja juga sampean. Him, kowe ndak lali kan? Kalau bibir kowe itu mau jatuh. Hah? Awas. Aku ndak mau tahu. Pokoknya sampean harus mengawasi begundal ini sampai mengerjakan setoran. Paham? Nggih. Nyebur ke sono anginnya ke sini. Salah lagi. Kita lagi. Kena lagi. Nah, ayo. Mbok penyakit sampean yang lupa itu diobati. Mas Ustad, enggak usah disuruh. Aku sudah ke sana sendiri untuk mengobati ke dokter. Tapi kenapa kok sampean malah tambah pikun, pelupa? Piye? Ayo. Nah itu Mas Ustad, begitu sampai di dokter, aku lali mau ngapain. Aku lali mau ngapain. Sacet tak swek kakak musisan masak. Lo berdua tuh mau ngawasin kita apa mau ngobrol sih? Ngawasin sekalian ngobrol. Ustadz diset. Udah, selesai? Ganggu pemandangan aja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Alhamdulillah, santriwati di sini tuh rajin belajar ya. Tapi jadinya ndak ada yang bisa bantuin aku di sini. Mbak, aku belum bisa bantu. Aku lagi ngerjain tugas. Waduh, terus yang bantuin aku masak siapa toh? Mbak Mini kan jago masak, kenapa ndak sendiri saja? Alhamdulillah, saya ini memang pintar memasak. Tapi tanganku iki tuh cuma 2. Mbak Mini iki harusnya beruntung, udah harus mengerjakan tugas seperti kita-kita ini yang harus menghafal dan juga menulis ayat-ayat Al-Quran yang ditugasi oleh Mas Najib. Mas Najib. Yowis, kalau gitu kalian selesaikan tugasnya sekarang. Tapi nanti kalau udah selesai langsung bantuin aku memasak ya. Oke? Oke, Mbak Meni. Mas Najib, udah berani aku. Tapi kalau Mas Wahyu, aku sih berani-berani aja. Kerjain aja tugasnya. Nanti sore kalian semua harus menyetorkan. Apakah kalian semua sudah siap? Siap. Alhamdulillah, bagus. Dan aku tidak mau mendengar alasan apapun. Pokoknya nanti sore kalian semua harus menyetor, tidak boleh enggak. Paham? Paham. Gue bener-bener gak nyangka ya. Ternyata di pesantren ini tuh ada pungli. Dan yang melakukan itu adalah santri senior bernama Najib Maghrib. Tapi lu yakin yuk kalau emang itu Najib yang lakuin? Kayaknya sih gitu. Lagian kan tadi lu lihat sendiri. Si Najib ngomongnya itu udah kayak lintah darat tuh. Naginya sama anak kecil lagi. Gila loh. Terus kita gimana yuk? Ntar kira-kira kita digituin gak sama si Najib? Ya nggak tahu. Yang jelas perbuatan Najib itu harus kita kasih pelajaran, men.
Pelajaran gimana maksud lo? Emangnya kita guru? Ah, ntar aja deh. Pokoknya sekarang beresin urusan gue dulu. Oke? Oke. Capcus. Misi. Mbak, hari ini pesantren kita sepi yo. Mereka kan lagi pada dapat tugas dari Mas Najib. Yunis, kamu ingat gak dulu kita sering dapat hafalan? Oh iya Mbak. Nisa ingat waktu itu tuh Nisa sering dimintain tolong sama santriwati buat ngerjain tugas. Sama Aisyah juga. Kenapa kamu mau bantuin? Iya, ndak tahu Mbak. Nisa tuh ngerasa seneng aja kalau bisa ngebantu orang. Subhanallah. Nis, tapi kita itu kalau mau nolong orang harus lihat-lihat dulu. Kalau misalnya yang kita tolong itu memang membutuhkan bantuan dan memang sulit untuk mengerjakan sesuatu, ya kita bakal dapat pahala. Tapi kalau misalnya kita menolong seseorang yang malas dan tidak mau ditolong, justru malah kita salah. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam. Ada apa tuh Mas? Oh, enggak. Mas Aldo cuma mau nganter my friend. Oh, pasti urusannya sama Mbak Nada lagi kan? Maaf ya Mas, kali ini Nisa ndak bisa ngebiarkan Mbak Nada sama Mas Wahyu berduaan. Kalau bisa Nisa di sini aja. Oh, sebentar yo. Gimana? Salah. Ya wis, ndak apa-apa Dek Nisa. Yang penting ada Dek Nisa. Dek Nisa sudah makan malam? Sekarang kan masih sore Mas. Nis, masih sore yo. kita sholat asar. Oh iya Mbak. Permisi Mas Aldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngomong apa lu? Ya udah maaf. Ya kan namanya juga usaha. Nanti kita cari jalan lain lagi. Usaha buang waktu. Maaf. Ini kita ngapain dorong batik? Yuk. Denisa. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam. Tumben sendirian, yang lain pada kemana ya? Iya, yang lain kan udah pada duluan ke masjid. Oh, berarti sama dong. Mas Aldo bisa bareng sama Denisa. Ya wis kita jalan bareng ya. Ya ndak usah Mas. Loh, kenapa? Kan kita cuma jalan bareng. Ya tapi kan pintu udah di depan, ngapain lagi kita jalan? Subhanallah. Alhamdulillah, sekarang kalimat Thayyibah sudah sering menghiasi mulut Mas Aldo. Thayyibah? Iya, kalimat Thayyibah itu seperti Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya semoga kalimat Thayyibah sering-seringnya Mas menghiasi mulut Mas Aldo. Iya. Ya udah, Nisa pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya aku dipuji juga sama Denisa. Yes. Mas Aldo, tadi katanya mau sholat berjamaah. Astagfirullahaladzim. Lali aku Denisa. Ya wes Denisa duluan ya. Ya udah Mas. Mas Aldo nyusul. Setoran apa sih yang dimaksud sama Najib? Gue bener-bener gak ngerti. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Arman. Lo lagi ngapain sih? Aku lagi ngapalin setoran, Mas. Setoran? Iya, setoran. Aku permisi dulu ya, Mas ya. Tunggu bentar. Maksud lo setoran apaan sih? Terus yang harus setor siapa? Iya, semua santri di sini lah, Mas. Setiap santri harus nyetor berapa banyak? Ya, sebanyak yang kita mampu. Mas, Arman permisi dulu ya. Masih banyak yang harus Arman siapkan. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusing amat sih. Setoran apaan sih? Terus kita kenapa harus setor? Gua harus tanya ke setiap santri. Cari tempat sembunyi, oh di manakah
Mbak Meni, kita udah selesai nih. Alhamdulillah. Kalau begitu sekarang kita langsung mulai memasak ya. Oke? Oke, Mbak Meni. Tapi Mbak, aku mau sholat asar dulu. Oh, ya wes, kalau gitu sekarang pergi sholat dulu, tapi saya ndak ikut. Soalnya sekarang saya ini lagi halangan. Tapi nanti setelah sholat asar, langsung balik lagi ke dapurku yang cantik ini. Kita mulai memasak. Oke? Oke, Mbak Meni. Tapi Mbak Meni, habis sholat asar kita ada tes hafalan. Ya kalau begitu ya namanya ndak oke. Ya oke, Mbak Meni. Ih, apa toh? Ya wes, kalian pergi aja. Pergi? Iya, pergi. Maksudnya pergi dari dapur ini, Mbak? Pergi! Assalamualaikum, Mbak Meni. Waalaikumsalam. Berbaris, udah kayak pun gereja aja. Udah bantuin lagi. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Kalau Dek Nada ndak keberatan, Mas Najib ingin mengundang Dek Nada hadir pada saat para santri menghafal Al-Quran. Insya Allah aku bisa, Mas. Tapi apa ndak sebaiknya Mas undang dulu Bapak? Sudah pasti, Dek. Aku kok jadi inget keris ayah ya? Kemana? Padahal keris itu kan aku mau jual 100 juta untuk biaya aku menikah dengan Dek Nada. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Dek. Sedang apa, Mas? Sedang BBM-an Sama siapa? sama konco Mas Najib, konco bisnis di Mekah. Wah, mudah-mudahan bisnisnya lancar ya, Mas. Amin. Ini, Mas. Minum ya. Nikmat. Gimana, Dek? Sudah mulai mual-mual? Kemarin sih sempat, cuman belum tahu. Ya mudah-mudahan jadi ya, Mas. Amin, insya Allah. Oh iya, Mas. Mas Najib kan masih punya janji sama aku. Ya apa, Dek? Itu loh, habis Mas Najib mau nikahin aku, Mas Najib mau ngasih aku warisan dari orang tua Mas Najib. Apa? Itu loh keris. Mas, aku duluan ya. Assalamualaikum. Mbak Nada di sini. Mas Najib ngapain? Ayo, bilang. Tenang, Dek. Walaupun dia ada keris, Mas Najib yakin rumah tangga kita pasti baik. Sakinah mawaddah warahmah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Ya Allah, subhanallah. Apakah yang kau katakan itu benar, Mas Najibku? Ya Allah, Mas Najib. Jika syariat mengizinkan, ingin rasanya aku mau meluk Mas Najib. Dan tak akan kulepaskan kepelukan wanita lain, Mas Najibku. Subhanallah, aku senang banget. Aku senang banget nih. Aduh, aku harus biaya, aku senang banget. Dek, Dek Nada, Aku senang banget. Dek Nada. Aku di sini, Mas. Aisyah, menantimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dia tuh Ki. Pokoknya tadi. Udah lihat Dek Nada.
Lagi di sini loh, Dek Nada loh. Aisyah nggak lihat. Lo, Astagfirullah. kenapa kaget lo? Lo ngapain sih? Mau nyetor? Iya mas. Saya jadi inget mas. Saya pernah gagal mas beberapa kali. Jadi saya takut mas gagal lagi sekarang. Saya berdoa sama Gusti Allah supaya besok saya bisa tunaikan setoran saya mas. Emang kenapa sih? Setiap santri harus nyetor ya? Enggak mas. Saya nggak mau gagal lagi mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Gue pengen bikin perhitungan kepada orang yang suka bikin penindasan di pesantren ini. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mau bikin penindasan di sini? Mending lo tanya Najib. Santri senior di pesantren ini. Dia yang bikin penindasan. Nggak mungkin. Mas Najib nggak mungkin melakukan penindasan di sini. Dia itu adalah santri yang paling pintar dan paling baik di sini. Lo kenapa sih selalu ngebelain dia? Hah? Aku nggak ngebela siapapun. Aku cuma bilang apa yang berdasarkan kebenaran. Dan aku akan melawan apa yang berdasarkan kesalahan. Jadi maksud lo, Najib bener, gue yang salah? Iya? Yeah. Loh, bukannya gitu. Maksud aku tuh, setahu aku Mas Najib orang yang baik. Kalaupun dia pernah bertengkar sama kamu, ya mungkin saja. Tapi sepertinya nggak mungkin kalau dia itu melakukan tindakan yang kasar ataupun melakukan penindasan kepada orang lain. Udahlah. Udah saatnya. Lo harus tahu siapa Najib sebenarnya. Dan gue bakal tetap bikin perhitungan sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai mereka perang lagi. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satu